Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono. Tentunya masih di channel saya yang punya ciri khas yaitu listrik. Suyono listrik, kok geding aku. Oke, apa kabar Anda semua? Sehat kan? Memang hati tidak bisa dibohongi, rasa tidak bisa dibohongi. Kita bisa mengucapkan, apa kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Tetapi dalam hati kita akan bertanya-tanya, saya masih merasakan begini. Ya udahlah, kalau ditanya orang saya bilang sehat saja. Nah, ketika ucapan yang sering kita ucapkan selalu yang baik-baik, ditanya orang, sehat, baik kok. Nah, semoga aja ucapan yang kita lontarkan akan menjadi kenyataan. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu adalah sugesti untuk diri kita sendiri. Gitu, ya. Kalau semesta ini belum mendoakan, kalau semesta ini belum mengabulkan doa Anda secara cepat, yakinlah Tuhan akan menjawab doa Anda dalam waktu yang tepat. Begitu. Oke, setuju ya? Nah, di sini saya akan membahas tentang saat keluar malam terasa horor. Ya, itulah dulu yang saya rasakan. Saat parah-parahnya dulu, saat keluar malam, saya selalu merasakan sensasi yang horor. Contohnya ya, seperti masuk angin, ya. Justru kita keluar malam itu kayak gimana ya? Bukan merasa diri kita. Kayak di mana kita ini? Terus gelisah, ingin cepat pulang. Ada aja sensasi horor yang kita rasakan. Nah, dan pasti Anda bertanya-tanya, sekarang bagaimana Pak? Saat Bapak keluar malam. Oke, saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya, tanpa harus membohongi Anda, tanpa harus yang namanya saya ini, dan ini. Sekarang, saat saya keluar malam, kadang masih ada sensasi horor. Misalnya ya, seperti masuk angin, ya. Kayak masuk angin. Terus kadang ada rasa gelisah, tetapi bisa saya kendalikan. Saya bisa mensugesti diri saya bahwa nggak apa-apa. Dulu saya juga pernah merasakan lebih parah dari ini. Sekarang hanya begini. Ya, kalau dulu saya bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Gitu. Simpel saja itu. Nah, bagaimana cara melatih supaya kita saat keluar malam itu terasa nyaman? Nah, begini ya. Tapi sebelumnya begini. Saat ini saya malah inginnya sering keluar malam. Ya, saya hampir tiap hari keluar malam. Kemana Pak? Mancing. Mancing malam hari sampai jam 1 dini hari. Jam 12 malam. Sampai jam 1 dini hari. Hampir tiap hari. Karena apa? Depan rumah saya itu empang. Ada jadwalnya. Terus di sebelah barat rumah saya itu juga empang. Jadi hampir tiap hari saya mancing. Gitu. Dan saya merasa enjoy. Terkadang ada rasa gelisah. Terus kayak apa ini? Ya saya tahan dulu. Saya nggak mau ingin cepat pulang. Dan itu bisa saya lakukan, bisa saya kendalikan, akhirnya nyaman lagi. Tetapi apabila saya saat ini loh ya, jangan bicara yang dulu. Kalau dulu, wah sudah, nggak karuan. Saat ini, kalau saya keluar malam itu ada rasa itu dan masih saja nggak terkendali. Ya alhamdulillah saya ada bantuan, yaitu yang namanya alprazolam. Jadi ada yang bertanya di kolom komen, belinya di mana alprazolam itu Pak? Jadi saya alprazolam itu resep dokter.
nggak sembarangan bisa beli. Nggak tahu kalau ada yang lain ya, kalau saya nggak bisa sembarangan beli. Dan kalau di online itu ada yang bilang gitu, ya saya nggak menganjurkan itu ya. Alangkah baiknya kalau Anda ingin minum alprazolam, ya Anda konsultasi ke psikiater itu. Nah, ini caranya gini ya, biar keluar malam itu terasa nyaman, nggak ada rasa gelisah dan sebagainya. Dulu saya melatihnya, dulu ya, kalau sekarang udah saya sering keluar malam. Dulu saya kalau keluar malam itu kan takut. Nah, yang pertama saya keluar malam itu ditemani sama istri dulu, anak. Nah, itu untuk apa? Kalau sewaktu-waktu yang namanya panic attack itu datang saat saya keluar malam, yang memahami saya itu adalah istri, anak. Tahu, oh bapak ini panic attack, bapak ini kena serangan panik. Nah, saya bisa bilang, Dik, kayaknya saya kena serangan panik, ayo kita pulang, gitu. Ya, itu cara yang pertama. Yang kedua, masih ditemani istri atau saudara Anda yang memahami Anda. Jangan ditemani orang yang nggak memahami tentang diri Anda, tentang keadaan Anda, kacau Anda. Nggak akan paham orang itu, gitu ya. Nah, keluar jauh, agak jauh, pakai sepeda motor. Kalau jalan kaki saya yakin Anda belum berani. Pakai sepeda motor, diboncengi sama istri atau suami Anda. Keluar agak jauh sedikit ya. Pertama dekat, jauh, dengan durasi waktu ditambah gitu. Kalau ada rasa itu, kalau nggak bisa Anda tahan, ya udah pulang, nggak apa-apa, pulang ya. Tapi jangan biasakan itu terus. Nah, terus yang ketiga, keluar ya, masih bersama istri dan anak Anda yang memahami Anda. Lebih jauh lagi atau dekat juga nggak apa-apa, tapi durasinya lebih lama lagi, gitu. Keluar malamnya di mana? Harus di keramaian, ya. Kenapa? Biasanya kita merasa aneh itu saat di keramaian, gitu. Iya atau tidak? Nah, itu di keramaian, jangan tempat sepi. Oke lah, kalau pertama tempat sepi nggak apa-apa. Tapi kalau saya dulu langsung di tempat keramaian, walaupun kadang gelisah, ya atau tidak? Gelisah, ingin cepat pulang. Nah, tahan. Kalau dalam berapa menit masih nggak bisa Anda tahan, ya sudah, pulang pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Yang selanjutnya, yang keempat, Anda keluar malam, latih sendiri ya. Jadi yang keempat ini kembali ke poin 3. Kalau Anda masih sudah bisa mengendalikan, ditemani sama istri atau suami Anda atau anak Anda, sudah bisa bertahan ya. Yang keempat, Anda keluar sendiri. Biasakan bersahabat dengan angin malam, pakai jaket ya. Sebentar aja, dekat gitu, karena sendirian, pakai sepeda motor sendiri atau jalan itu sudah Anda latih. Biasakan Anda bersahabat dengan angin malam dulu. Walaupun kadang terasa masuk angin, ingin keroan Pak, ya keroin aja, nggak apa-apa, senyaman Anda gitu. Intinya saat Anda melatih itu semua, Anda sesuaikan dengan kemampuan diri Anda, yaitu kemampuan pikiran Anda dan kemampuan jasmani Anda gitu. Sesuaikan dulu, jangan terlalu dipaksa. Memaksa itu pelan-pelan gitu. Dan itu saya lakukan dalam waktu yang lama. Akhirnya saya nyaman keluar malam dan ya sudah enjoy. Saat kambuh yang saat kambuh itu ya ada rasa itu. Sekarang paling hanya sebentar gitu. Kadang enggak sama sekali itu ya. Nah, itu cara melatihnya. Dan jangan lupa, Anda kalau sering masuk angin, terus badan capek-capek, silahkan Anda minum vitamin B kompleks, nggak apa-apa, karena vitamin B kompleks diminum tiap hari itu nggak apa-apa. Saya sudah tanya dokter, katanya begini ya, vitamin B, C itu larut dalam air, jadi ya residunya akan keluar lewat air kencing, lewat keringat begitu. Karena vitamin B, C itu larut di air, larut dalam air. Kalau vitamin A, D, E, K itu larut di lemak begitu. Jadi jangan takut minum vitamin B kompleks setiap hari. Saya dulu setiap hari minum vitamin B kompleks.
Kalau Anda butuh tolak angin, misalnya antangin, saya nggak promosi nih, ya silahkan Anda minum, gitu, ya. Buat nyaman diri Anda, jangan takut ini, itu, dan itu. Yang katanya orang minum obat ini akan merusak ini, kacau Anda ya. Yang penting begini, Anda minum obat, rasakan manfaatnya. Ada nggak manfaatnya dari obat itu? Atau banyak mudaratnya? Kalau selama obat itu bermanfaat untuk Anda, membuat Anda rileks, membuat Anda tenang, membuat Anda nyaman, ya minum, gitu. Ya, tanpa harus Anda browsing efek obat ini dan sebagainya. Nanti Anda bingung, gitu. Nah, setelah itu Anda makan ya, makan yang cukup. Karena kalau keluar malam, perut kosong, nanti angin yang datang. Angin masuk, jadi masuk angin. Masuk angin akhirnya keluar angin. Itu apa? Kentut gitu ya. Ayo dek sana, bapak mau bikin ini, anak-anak ini kalau saya bikin video pada ngumpul, nggak tahu itu. Itu ya. Nah, pastikan saat keluar malam perut Anda terisi ya. Minum vitamin, perbanyak makan buah, sayur, dan cukup air putih. Itu. Jangan takut, wah obat ini, tolak angin ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau selama ada manfaatnya, minum. Kalau Anda minum itu nggak ngefek pak, nggak gini, banyak mudaratnya pak, ya silahkan, terserah Anda. Saya hanya menyampaikan pengalaman pribadi saya gitu. Nah, setelah terapi-terapi itu Anda lakukan, nah nanti Anda akan menemukan yaitu kenyamanan saat keluar malam. Karena keluar malam ini adalah hambatan bagi orang penderita anxiety disorder maupun penderita asam lambung gitu. Tonton sampai selesai ya, nggak lama kok. Kalau Anda sudah tahu, memahami tentang kondisi Anda saat keluar malam, wah saya gini, apakah Anda menghindar, nggak mau membiasakan keluar malam? Apakah begitu? Kalau itu Anda lakukan, ya Anda begitu terus, tanpa mau melatih. Saya ini ya, walaupun kadang tuh masih merasakan ini, saya tetap harus beraktivitas sesuai dengan kemampuan saya, gitu. Memaksa memang memaksa, tapi ya sesuaikan dengan kemampuan, gitu. Nah, jadi intinya ya harus dilatih. Kalau nggak dilatih, kita nggak bisa bersahabat dengan angin ya, dengan angin malam, tidak bersahabat dengan suasana malam. Padahal malam hari, apalagi saat malam purnama, itu adalah terapi. Itu adalah kearifan lokal. Zaman dulu itu kalau di desa saya kan anak kampung ya, anak desa, pedesaan. Kalau bulan purnama itu di tanah lapang itu menggelar karpet atau kloso atau tikar ya, itu tiduran memandang langit gitu. Jadi orang-orang zaman dulu yang sering membiasakan itu ya tahan, tidak masuk angin, tidak begini begitu gitu ya. Jadi yang penting kalau Anda merasakan sesuatu di diri Anda, jangan menebak-nebak, wah jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya begini, saya santet orang gini dan begini, kacau Anda. Pikiran Anda sudah kacau, Anda kacaukan lagi dengan omongan orang atau pikiran Anda sendiri ke hal-hal yang negatif gitu. Kacau Anda, jiwa Anda akan teracuni terus-menerus. Sekarang apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat harus serba positif. Walaupun itu susah, Anda berusaha. Saya juga mengingatkan pada diri saya juga gitu. Situasi ini ya, situasi yang ada di badan Anda, yang Anda rasakan, itu tidak bisa Anda hindari, harus Anda hadapi ya. Sakit itu hanya bisa dicegah. Kita hanya bisa mencegah penyakit. Kalau kita sudah sakit, kita nggak bisa menghindari, kita hadapi. Sama dengan ujian hidup ini. Kalau sudah diuji, apakah kita hindari? Kita harus hadapi, kita harus kerjakan untuk menerima kelulusan. Sama dengan anak sekolah. Tiap tahun ada tes, kenaikan kelas, dan sebagainya. Kalau nggak mau melakukan tes itu, ujian itu, apakah bisa lulus? Kan enggak gitu. Itu ya. Semoga masih ada semangat di diri saya dan diri Anda. Salam sejahtera, Bribka Suyono. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.